Baik, shalom, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya? Amin. Mari kita tenangkan hati kita tenangkan pikiran kita untuk kita boleh bertemu dengan Allah pencipta kita. Haleluya Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita teduhkan hati kita. Kita boleh masuk ke dalam halaman ruang bait kudus. Kita boleh masuk ke halaman bait Allah dengan membawa kurban-kurban syukur kita. Ini adalah hari yang ditetapkan untuk kita bertemu dengan pencipta kita. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari kita naikkan sama-sama pujian. Ku bawa kurban syukurku. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Amin. Inilah kurban syukur kami yang hendak kami bawa Tuhan. Yesus. Yang terbaik sekali lagi. Saat ku masuk, haleluya Tuhan. Oh Yesus, ku tersungkur dan sembah. Haleluya. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik. Mari bawa korban syukur kita kepada Tuhan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Haleluya Yesus. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Amin. Haleluya Tuhan. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik dari Kami Tuhan. Yesus, haleluya Tuhan. Ini korban syukur kami. Wah, korban syukur. Amin. Ke tempat kudus-Mu Tuhan. Tuhan baik. Ku bawa korban syukur
sebab Tuhan baik. Bawa dan syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Nyanyi, mari bawa ku bawa korban syukur. Haleluya Yesus. Amin. Mari bawa korban syukur kepada Allah Tuhan Yesus. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Haleluya, haleluya. Kami bawa korban syukurku, Yesus. Haleluya. Mari nyatakan syukurmu kepada Allah. Mari nyatakan syukurmu kepada Tuhan. Mari bawa korban persembahanmu kepada Allah. Tunjukkan rasa syukurmu. Tunjukkan rasa hormatmu. Haleluya, haleluya Yesus. Ku mulia namamu. Engkau mulia. Segala hormat bagi namamu. Jiwaku memuji namamu. Jiwaku memuji namamu. Jiwaku meninggikan Allah yang hidup. Jiwaku meninggikan namamu. Haleluya. Ku bawa korban syukur, yes, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Haleluya, Yesus. Korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sembah kudus, kudus ya Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, amin. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Mari naikkan puji sebagai ucapan pengakuan kita atas kemuliaan. Haleluya Yesus. Sekali lagi jemaat saja yang menyanyikan pujian ini. Naikkan sebagai pengakuan kita atas kemuliaan Allah.
Seperti pujian kami Tuhan, Engkau adalah Allah yang kudus, Allah yang mulia. Kiranya pujian-pujian kami mendapatkan tempat di hadirat-Mu Tuhan. Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah Roh Kudus mengambil alih pucuk pimpinan ibadah kami. Kami berdoa untuk roh-roh yang mengganggu kami, untuk tidak fokus, roh-roh yang mencoba mengalihkan perhatian kami. Dalam nama Yesus kami tolak. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap untuk memuliakan nama-Mu, kami siap untuk mengelu-elukan nama-Mu. Haleluya, amin. Baik, sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita? Bapak Ibu merasa berbeda waktu Bapak Ibu masuk ke dalam ruangan ini? Haleluya. Mari bangkit sama-sama berdiri. Kita akan pujikan terbesar dan mulia. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Yes. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Yes. Amin. Engkau terbesar. Aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan.
ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Besar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji, biarlah semua memuji. Sekali lagi, biarlah semua memuji. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Bapak Ibu percaya bahwa Allah kita yang terbesar dan mulia. Amin. Amin. Haleluya. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Ya, mari kita pujikan firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Kita akan terbang bersama Allah di tengah badai. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, Kita berkati-Mu, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu setiap hari. Ku menantikan beri kekuatan baru. Bersamamu, yes, amin. Sebab cinta-Mu teguh menopang. Aku kan aman Tuhan, man, yes, dalam-Mu Tuhan. Menantikan-Mu Tuhan, beri kekuatan baru. Haleluya. Yes, amin Tuhan. Bersama-Mu dan kemuliaan, sebab cinta-Mu Tuhan. Aku kan aman. Sekali lagi bukan terbang, bukan terbang, diawal bersama-Mu dan kemuliaan. Sebab cinta-Mu menopang, bukan aman. Sekali lagi dengan iman Bapak Ibu, bukan aman. Bukan aman, sekali lagi dengan iman, bukan aman dalam. Haleluya. Musik. Glory bagi Tuhan. Mari tepuk tangan bagi Tuhan. Bapak Ibu percaya bahwa Bapak Ibu Saudara akan aman dalam Tuhan, akan tetap tenang.
Tiba saatnya kita akan terbang bersama Allah di atas awan-awan di dalam kemuliaan. Haleluya. Bapak Ibu persilakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Musik boleh mengiring kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu itu yang menerangi jalan-jalan kami. Engkau berjanji, Engkau tidak akan meninggalkan kami. Bahkan seperti seorang ibu yang melupakan bayinya sekalipun, namun Engkau tidak melupakan kami. Kami akan tenang Tuhan di dalam dunia yang tidak tenang ini. Bahkan 10.000 rebah di sisi kiriku dan 10.000 di sisi kananku, aku akan tetap tenang dan hanya menonton saja. Kami akan tenang Tuhan, bukan karena dunia sedang tenang. Kami akan tenang karena kami tahu Allah menyertai. Engkau tidak mungkin mengingkari janji-janji-Mu. Engkau berjanji akan menyertai kami sampai akhir zaman. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari ambil waktu sejenak dengan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Mari bertemu dengan Pencipta-Mu di saat pagi yang teduh, yang tenang ini. Jangan lewatkan waktu-waktu ini. Bisa jadi ini waktu yang terakhir. Pastikan kita bertemu dengan Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Pada suatu hari, Yesus naik ke perahu dan menyeberangi sungai Galilea, danau Galilea. Namun di tengah sungai mengamuklah badai sehingga kapal itu hampir tenggelam. Tetapi Yesus tidur dengan tenang di dalam buritan kapal. Sementara murid-murid menjadi panik, mereka ketakutan. Tetapi Yesus bisa tidur dengan tenang karena dia tahu bahwa Bapaknya akan melindungi dia. Di dalam Petrus mengatakan bahwa hendaklah kamu menjadi tenang supaya kamu dapat berdoa. Mari kita tenangkan hati kita. Biarlah kita mendengar apa yang dikatakan Roh Kudus kepada kita. Berbicaralah Tuhan sebelum nanti akan diteguhkan oleh firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Sementara Bapak Ibu terus berdoa, Singer akan menyanyikan pujian ini.
Saya undang kembali Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita sama-sama pujikan pujian ini dari awal. Bapa kau seruan hati kami Tuhan. Yes, imani itu. Imani bahwa Tuhan mendengar apa yang tidak terkatakan sekalipun. Haleluya, Yesus. Haleluya. Amin. Lewat lembah kelam. Lewat kau temani aku, Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di pulihkan hati kami Tuhan, sembuhkan hati kami Bapa. Kiranya kami menjadi tenang Bapa, tenang bersamamu mengalir kuasa. Haleluya, Yesus. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Sekali lagi Pak, mengalir kuasa-Mu, kuasa dari tempat maha tinggi. Yes, Engkau kekal dan mulia Tuhan. Oh Yesus, Yesus. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari jemaat Tuhan rasakan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Biarlah kuasa kebangkitan menjamah umat-Mu, menjamah umat-Mu, menjamah umat-Mu, menjamah umat-Mu, menjamah umat-Mu, menjamah umat-Mu, menjamah umat-Mu. Jangan ada yang dilepaskan. Tenang Bersamamu Bapa. Sekali lagi, lebih lagi. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati. Saya melihat tangan yang besar itu, saudara. Biarlah dia memegangmu, 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 memegangmu. Jemaat Tuhan sendiri katakan lebih, mengalir. Biar jemaat Tuhan sendiri puji, puji. Yes Lord, thank you Lord Jesus. Inaralama shekarala yarala yaralama shekarala yarala yaralamo. Keralama shekarala yarala 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 yarala. Makasih Roh Kudus, jamah umat, jamah umat-Mu. Mari kita sama-sama lebih lagi. Mengalir, mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi.
Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya, Yes. haleluya, haleluya, haleluya. Dunia tidak semakin baik, Tuhan. Buminya sedang tua, goncangan di sana sini, bencana di sana sini, ekonomi yang tidak menentu, Tuhan. Tapi kami percaya kami punya Bapa yang hidup, Bapa yang menyediakan, El Shaddai, Allah yang menyediakan itu bersama kami. Kami percaya kami tidak kekurangan apapun. Amin Tuhan, amin. Ini waktunya Tuhan, kami mengalami kuasa kebangkitan-Mu, supaya proses pembentukan kami dimulai, Tuhan. Supaya umat-Mu mengerti, hari ini adalah hari pembentukan itu. Izinkan Engkau sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan semua goncangan ini. Relakan hatimu untuk mencari Tuhan dengan kesungguhan hari ini. Dan biarlah kau mengalami pembentukan surga di tengah kesulitan ini. Sehingga kau akan mengalami kemenangan, 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 kemenangan. Supaya Yesus diceritakan kepada banyak orang. Supaya Dia Tuhan itu diceritakan kepada banyak orang. Terima kasih ya Bapa. Biarlah hari ini menjadi hari permulaan bagi umat-Mu untuk mengerti. Dahsyatnya Tuhan. Haleluya, Dahsyatnya Tuhan. haleluya, Terima kasih ya Roh Kudus. haleluya, Terus sampaikan isi hatimu Bapa. Hamba-Mu ini alat. Engkau penjunan, Engkau tukang periuknya. Kami tanah liat. Kami siap dibentuk Tuhan. Supaya kami layak bagi kerajaan. Dan menerima upah kerajaan. Dan menerima kemuliaan. Sehingga kekayaan, kehormatan, kemurahan, kualitas di atas rata-rata, keajaiban, mukjizat, kesempurnaan terus mengawal umat-Mu. Sehingga umat-Mu tetap teguh berdiri di tengah apapun juga Tuhan. Dibedakan ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu terbatas berkata-kata. Berkata-katalah sendiri kepada umat-Mu. Bangunlah hamba-Mu, bangunlah umat-Mu. Biarlah kami semua berdiri atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin, haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Shalom, shalom. Shalom. Hari-hari ini saudara, saya sangat bersyukur saudara. Saya waktu nikmati lagu tadi benar-benar luar biasa. Kalau saya nggak ketemu Yesus mau jadi apa saya ini saudara. Saya ini generasi yang susah diceritakan saudara. Hari ini saya bongkar habis-habisan diri saya buat saudara. Supaya saudara mengerti bahwa perjalanan gereja ini saudara
Bukan masalah saudara menjadi kaya, menjadi terhormat di muka bumi ini, menjadi berkuasa, memiliki kekayaan yang begitu melimpah ruah. Tetapi apakah saudara layak bagi kerajaan itu? Apakah pembentukan di dalam dirimu sudah dimulai, saudara? Allah bukan seperti Gunung Kawi, saudara. Tempat saudara datang ke sini, yang susah cari senang, yang nggak punya jodoh cari jodoh, saudara. Bukan itu, saudara. Allah bukan seperti Gunung Kawi, saudara. Allah itu Tuhan. Dia pencipta langit dan bumi. Dia penguasa, saudara. Dia yang saudara rindu-rindukan. Kalau banyak orang berkata kalau mati kemana, masuk surga. Dialah yang punya surga itu. Dan hari ini, saudara, kita akan belajar bersama, saudara, untuk mencapai semuanya itu, saudara. Proses kesempurnaan itu, saudara, kita perlu pembentukan, saudara. Jadi saudara, hari ini, saudara, saya mau berkata, saudara, kalau saya bercerita tentang diri saya ini, saudara, yang pertama, saudara, saya ini keluarga broken home, saudara. Ayah saya itu nikah 2, saudara. Saya ini anak istri muda, saya anak yang terakhir. Saya enggak pernah menikmati kasih bapak itu. Saya 9 tahun sudah tinggal, saudara. Kalau ditinggal dengan warisan enak, saudara. Kalau ditinggal dengan warisan enak. Saya ditinggal dengan masalah yang begitu banyak. Ibu saya enggak bisa apa-apa, saudara. Sekolah aja SD enggak tamat, saudara. Saya ini cerita yang luar biasa, saudara. Saya tinggal di tepi Sungai Berantas sana di Kota Malang, di Mergosono Gang 1 sana. Kakak saya sekarang menempati rumah itu. Dia RT di sana, saudara. Rumah itu sekarang sudah agak bagus walaupun di tepi sungai, saudara. Karena kemarin ada bedah rumah, kebetulan kakak RT dapat jatah, saudara. Sehingga rumah itu dari gubuk, saudara, dijadikan bata merah, saudara. Nah, saudara, kalau mau bercerita tentang pendidikan, saudara, saya ini sekolah pas-pasan. Saudara mungkin enak dibayari, saudara. Bersyukur bagi saudara yang dari luar-luar kota, adik-adik yang masih muda yang kuliah, ya toh. Bapak mama bayari, saudara. Bersyukur. Saya dulu sekolah, saudara. Mau sekolah nggak sekolah terserah kamu, saudara. Karena saudara, orang tua nggak punya biaya, saudara. Punya SPP buat bayar itu udah cukup, saudara. Kami keluarga yang sangat miskin, saudara. Kakak saya itu nakal-nakal di Mergosono Gang 1 sana, saudara. Kakak saya itu terkenal, saudara, dulu zaman dulu ada judi porkas tuh. Di Sarina itu dulu ada namanya Mas Pur, saudara, yang dulu kalau istilahnya orang kayak dukunnya nomor itu, orang nanya ke dia, itu kakak saya Purnomo namanya, sekarang jadi RT ini, saudara. Yang lain udah habis, saudara. Kakak saya udah diambilin semua, yang lain habis, saudara. Sisa 1 yang jadi RT itu. Sama 2 kakak perempuan yang nggak pernah kenal apa-apa, saudara. 1 jadi hamba Tuhan, 1 tinggal di Mergosono udah cinta Tuhan. Saya, saudara, kalau diceritakan, saudara, saya pernah makan, saudara, yang namanya nggak ada makanan karena ibu sakit, saudara, kakinya retak jatuh dari belakang rumah ke sungai, saudara. Saya pernah makan itu, saudara, nasi itu, saudara, saya kasih minyak, saya kasih vicsin, saya goreng, saudara. Saya hari-hari, saudara, pergi ke Bumi Ayu, saudara, mancingkan dapat 1 itu sudah cukup senang, saudara, hati saya untuk makan, saudara. Saya pernah jualan lele, disuruh orang, saudara, lelenya mati semua, saudara, seharian jual gak laku, saudara. Saya pernah jual koran, saudara. Saya pernah jadi preman, saudara. Saya di Mergosono Gang 1, siapa enggak kenal, saudara. Dulu kalau namanya Wahyu Palu, saudara, Gang 1 ya saya orang, saudara. Dulu saya sukanya bawa palu di sini, saudara. Karena teman-teman suka kelahi, saya suka kelahi apalagi dengan teman-teman yang gadan itu, saudara. Dulu kami nakal sekali, saudara. Karena lingkungannya di tempat sampah sana begitu sulit, saudara. Kehidupan kami jadi tidak karuan, saudara. Bersyukurlah saudara-saudara yang hari ini, saudara, menikmati hidup. Dan saudara, Allah berpesan hari ini, siapapun dirimu hari ini, Allah yang mati di kayu salib itu, pasca yang barusan kita rayakan itu, saudara, sampai kebangkitannya itu bicara tentang kehidupan, saudara. Ada kuasa yang besar yang sedang terjadi dari kematian menuju kebangkitan itu, saudara.
Jadi tidak ada alasan saudara, ketika kekudusan Tuhan itu mati di kayu salib bagimu saudara, maka itu adalah titik balik bagi kita saudara, untuk tidak punya alasan lagi untuk tidak berbenah saudara. Jadi bagi saudara yang hari ini, mungkin saudara LGBT saudara, mungkin saudara, di antara kita ada, mungkin, tidak ada alasan untuk tidak berbenah. Karena kuasa kebangkitan Kristus itu sanggup. Jadi jangan ada alasan saudara, Pak saya ini tubuh saya laki-laki, tapi hati saya ini perempuan, saya ingin jadi perempuan, tidak ada alasan saudara. Karena dengan kuasa Roh Kudus saudara, saudara sanggup berubah, amin. Saya kalau mau disuruh lahir, saya harusnya nggak mau saya lahir dilahirkan orang tua yang model kayak gitu saudara. Saya tidak pernah berkontrak dengan Tuhan saudara. Saya pengen lahir di tengah bapak itu, yang suka judi, yang suka ini saudara, saya tidak pengen saudara. Saya pengen anaknya Pak Jokowi saudara, nggak lahir tahun ini, tahun dulu, atau tahun kemarin saudara. Betul enggak? Hari ini pesan Tuhan dengan kuasa kebangkitan Kristus saudara bagi kita saudara, siapapun dirimu, kondisi apapun dirimu saudara, terpuruk apapun dirimu, mungkin kau sedang kekurangan hari ini, mungkin kerjaanmu sedang hilang hari ini, semua kondisimu serba tidak baik hari ini. Mari lihat saudara, kematian Kristus itu, pertukaran di kayu salib itu sungguh berharga bagimu saudara. Inilah yang harus kita mulai saudara. Standarisasi surga itu perlu tuntutan surga saudara. Ayo ngomong, standarisasi surga, yang ngomong di dalam hati. Standarisasi surga itu perlu tuntutan surga, amin. Saudara nggak bisa begini saudara. Saudara nggak bisa saudara, kepingin tinggal di istana, sekali lagi berkali-kali saya ngomong saudara, terus rambutnya saudara botakin saudara. Rambut saudara botakin, celana pendek disobekin, terus masuk istana negara, nggak bisa saudara. Istana punya aturan saudara, kerajaan surga punya aturan saudara. Dan Allah sudah menetapkan aturan-aturan itu saudara. Kemarin kita belajar berapa bulan lalu tentang mengasihi, tentang bergaul dengan Allah. Sekarang hari ini kita belajar bagaimana menikmati perjalanan ini saudara, sehingga saudara menjadi tenang dalam situasi dunia yang dalam pembentukan dosa dan harus dihancurkan ini, saudara dibedakan saudara. Makanya itu saudara harus saudara hari ini mulai diproses dalam pembentukan surga, dan jangan memproses dirimu sendiri jadi apa yang kau mau saudara. Jangan jadi dirimu sendiri saudara. Banyak masalah terjadi saudara dalam kekristenan saudara, karena dia ingin Allah menjadikan manusia itu seperti manusia mau saudara, tetapi tidak mau seperti yang Allah mau saudara. Saudara tidak bisa mengharapkan surga sementara saudara kondisinya dunia saudara. Saudara harus mulai berjalan saudara, mulai baik, mulai berkenan, mulai disempurnakan. Mulai saudara mengalami kebenaran, mulai mengalami kemuliaan, dan bisa memuliakan Allah saudara. Kalau tidak saudara, saudara nggak bisa didandani, saudara nggak layak bagi kerajaan. Sekali lagi, gereja bukan tempatnya gunung kawi saudara. Saya beberapa minggu yang lalu sangat sedih saudara, ada saudara satu saudara di gereja tertentu saudara. Saya kadang-kadang sedih melihat itu saudara. Jadi sampai hari ini umurnya sudah cukup dewasa itu orang, dia berkata, aku ke gereja nggak dapat pekerjaan katanya. Memalukan nih saudara. Gereja itu bukan mencari kerajaan saudara. Saudara mencari Allah. Percayalah kalau saudara mencari Allah, bukan hanya pekerjaan yang saudara dapat, tetapi kelimpahan yang saudara dapat. Banyak orang bekerja juga stres saudara, karena dia bekerja dengan hasil yang pas-pasan saudara. Saya ajari anak saya kemarin, berapa bulan lalu ya, sebulan yang lalu mungkin. Tiba-tiba Pak Gembala saudara telepon saya. Dari semua proses anak-anak muda, anaknya Pak Wahyu terpilih jadi ketua pemuda. Waduh, saya kaget saudara.
Saya lihat anak saya ini pendiam, saudara. Saya anak saya sih pendiam. Saya tanya dengan Pak, mengapa begitu? Enggak tahu teman-teman cerita katanya begini, begitu. Anak saya ini saudara diam, tapi dia bekerja saudara. Dia enggak menampilkan dirinya lebih, tapi dia mau lakuin sesuatu. Rupanya saudara, firman Tuhan itu benar saudara. Yang terbesar itu bukan yang duduk di depan saudara. Tetapi yang terbesar itu yang melayani saudara. Amin. Yang terbesar itu yang berguna saudara. Yang berfungsi saudara. Itu yang dikatakan besar bagi Allah saudara. Nah saudara, anak saya, wah saya tanya, Ber mau jadi ketua pemuda Ber? Saya bilang, waduh Pak, mau enggak Toper? Saya bilang, Toper kerja sebulan digaji sebulan. Atau kerja 1 jam digaji 10 tahun Toper. Mau Pak? Untuk menjadi orang yang diberkati kerja sedikit, diberi kelimpahan, andalkan Tuhan Toper. Saudara, masa-masa kesulitan kita ini tidak akan kita bisa selesaikan kalau tidak dengan percepatan Tuhan, saudara. Firman Tuhan berkata, Yohanes 10 ayat 10, kalau dia datang, katanya, Yesus, maka dia akan memberi hidup di dalam kelimpahan. Tapi kalau iblis datang, katanya, dia curi, dia bunuh, dia binasakan, saudara. Tadi malam saya berdoa, nanti sore saya datangi rumahnya, saudara. Tiba-tiba Pak Gembala telepon, Pak Wahyu, ada orang minta didoakan rumahnya. Orang ini cinta Tuhan, tapi lama ninggalin Tuhan. Dan hari ini bahkan dia mau diusir dari rumahnya. Setan itu hari-hari lalu lalang di dalam rumahnya. Lucu ini saudara. Anak Tuhan hari-hari lihat setan dalam rumahnya, sampai setan mau nempati rumah itu. Yang punya rumah mau keluar itu saudara. Jahatnya hidup ini. Tadi malam dia datang di gereja saudara. Saya dipanggil sama Pak Gembala, baru datang saya saudara dari Jakarta, dari Kalimantan, Jakarta saudara. Saya datang ke gereja, saya doakan, dan Tuhan ngomong katanya ada sesuatu yang ditanam orang di dalam rumahmu. Setelah saya tanya lagi saudara, Tuhan ngomong imannya yang membuat apa yang dipercayainya tinggal di situ saudara. Nah, kekristenan ketika tidak berjalan dengan Tuhan dan firman-Nya saudara, tidak tahu aturan berjalan dengan Tuhan, yang datang ya iblis saudara. Kalau iblis yang datang dia curi, dia bunuh, dia binasakan. Saudara tahu ibu ini, tidak hanya rumah tangganya mau kacau saudara, ekonominya merosot saudara. Dia gak kuat saudara, dia tidak kuat. Dia datang, untung kok ya cari Tuhan saudara. Kalau cari hantu lagi saudara, cari orang pinter, cari dukun, cari ini, cari macam-macam saudara, dia tambah jatuh. Untung saudara, dia ingat Yesus saudara. Saya percaya jemaat di tempat ini nggak perlu diwajar dulu saudara, untuk mengalami sesuatu yang lebih baik. Kekristenan, saya cerita sama Pak Gembala kemarin, kekristenan itu saudara lebih baik maju sekalian daripada saudara pas-pasan saudara. Ketika saudara pas-pasan tambah lumet saudara. Banyak orang Kristen, coba saudara mungkin pernah dengar, aku ini ikut Yesus, tambah hancur aku ini. Loh ya apa sih ikut Yesus? Tidak pernah itu saudara, ajaran harusnya firman ngomong begitu, tidak pernah saudara. Karena dia berpikir dagingnya supaya hidup, karena dia keinginan dagingnya mau dihidupin saudara. Ini yang jadi pokok persoalan dalam gereja saudara. Dia mau Allah menjadi manusia seperti kita, nggak bisa saudara. Dia tidak bisa berbuat dosa sama seperti kita. Dia begitu sempurna saudara. Dia bisa menciptakan kita dan kita tidak bisa menciptakan dia saudara. Dan saudara harus mengerti saudara. Cuma harus memilih dua hal ini. Mau dibentuk atau hancur saudara. Jangan di tengah-tengah, aku nggak mau dibentuk, aku mau seperti diriku sendiri, tapi mau enak, nggak ada jalan saudara. Dunia sedang mengalami masa-masa yang kritis saudara hari-hari ini. Izinkan Allah mulai memproses dirimu untuk menuju kepada pembenaran dan menuju kemuliaan Tuhan saudara. Hari ini saudara kita akan belajar saudara kebenaran firman Tuhan ini saudara, yang terambil saudara dari Roma pasal 9 ayat yang ke-20.
Kita akan membacanya bersama-sama saudara. 1-3. Siapakah kamu hai manusia? Lihat ke depan boleh saudara. 1-3. Siapakah kamu hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian, katanya gitu. Ini yang jadi pokok persoalan manusia itu saudara. Sama seperti saya saudara. Kalau saya boleh protes, kenapa Tuhan aku ini lahir kok di tengah bajingan? Kok gak lahir di tengah keluarganya Pak Jokowi aja gitu. Pernah gak saudara ingat tuh? Kenapa Tuhan di akhir riwayat hidupku kok gendut seperti ini? Aku pengen slim Tuhan. Saudara, ketika dunia ini dengan keberdosaannya terus berjalan saudara, hubungan manusia tanpa Tuhan ini menimbulkan banyak masalah. Suami istri yang tanpa Tuhan ini banyak masalah saudara. Sehingga muncul yang aneh-aneh saudara. Dan bersyukur Kristus mau mati bagi kita, memberi jalan bagi kita saudara. Bahkan firman Tuhan berkata, Roh Kudus itu menjamin kita saudara dari segala sesuatu, supaya kita ditebus saudara menjadi milik Allah dan memuliakan Allah. Artinya apa saudara? Ditebus menjadi milik Allah, memuliakan Allah. Kita bisa bercerita, karena aku dibuat kaya, aku bisa melihat dia raja kekayaan segalanya. Waktu aku dibuat terhormat, dialah raja kehormatan, itu gitu maksudnya saudara. Waktu saya diberi kemurahan, saya tahu dia raja yang pemurah hati itu. Tetapi banyak orang gak bisa bercerita itu saudara. Dia selalu fokus pada dirinya sendiri. Dia tidak pengen disertai sesuatu yang maha dahsyat, yaitu Allah di dalam nama Yesus saudara. Nanti saudara saya akan bercerita lebih minggu-minggu depan nanti saudara, supaya saudara mengerti siapakah Allah kita itu saudara. Nah saudara, dikatakan saudara, saya kasih tema hari ini saudara, tunduk dalam pembentukannya. Mulai hari-hari ini saya rindu saudara. Saudara harus mulai diproses gini saudara. 3 hal ini penting, dengar baik-baik saudara. 3 hal ini penting. Bahwa banyak manusia ingin masuk surga, betul enggak? Betul enggak? Yang kedua saudara, bahwa surga itu punya standarisasi. Dia enggak bisa masuk ujuk-ujuk ke sana saudara, karena surga itu tidak hanya tempat kosong, tapi ada yang punya, ada yang tinggal. Namanya Allah di dalam nama Yesus saudara. Yang ketiga saudara, saudara harus mengerti untuk sampai ke sana bukan Allah yang diubah, tetapi kita yang harus diubah saudara. Ngerti ya saudara? Kita yang harus diubah. Kalau saudara ingin mengalami hari-hari ini di tengah masalahmu ada jalan saudara, hari ini kau harus diubah saudara. Karena ketika Kristus ada di dalam dirimu, mukjizat akan berjalan lagi. Keajaiban akan berjalan lagi saudara. Kesempurnaan akan berjalan lagi. Kekayaan akan berjalan lagi. Kehormatan, semua yang baik akan dimulai di dalam dirimu. Yaitu surga di bumi seperti doa Bapa kami. Tapi kalau saudara tidak mau dibentuk saudara, maka seluruh kebaikan itu tidak menjadi bagianmu. Makanya banyak orang Kristen mengeluh. Dia pikir saudara surga itu bisa dipakai untuk semuanya saudara. Sesuka hatinya saudara. Tidak bisa saudara. Saudara harus tunduk dalam pembentukan. Dan mulai mengalami pembenaran dan dimuliakan Allah saudara. Sudah enggak hari-hari ini saudara mengalami kebenaran demi kebenaran itu saudara. Saudara lebih cinta keadilan. Saudara lebih cinta kasih, buah-buah roh itu. Sukacita. Ketemu orang daripada merengut wajahnya. Lebih baik terima kasih, walaupun hatinya mendodok gitu saudara. Hatinya orang Jawa bilang mendodok itu hatinya punya masalah saudara. Lebih enak mana saudara? Saudara punya kekuatan untuk mengalahkan kegelapan di dalam dirimu, untuk terus menjadi persembahan bagi Tuhan itu saudara. Bisa enggak saudara? Ketika aku mulai berpikir yang jahat, enggak. Aku punya Allah di dalam diriku. Yang enggak boleh aku lakukan, karena Roh Kudus tinggal di dalam diriku. Kalau orang sampai orang Kristen berbuat jahat dan dijalani terus saudara,
Roh Kudus nggak ada di dalam dirinya walaupun dia orang Kristen itu saudara. Karena roh itu pasti menegur dia saudara. Dan orang itu harus kembali saudara. Lebih baik saudara hari ini mengalami kemuliaan Tuhan daripada saudara akan mengalami yang lain saudara. Ini proses yang harus saudara jalani hari-hari ini saudara. Mulai segambar dengan Kristus itu artinya saudara, saudara yang dibenahi saudara. Saudara mulai diproses memiliki karakter seperti karakternya Kristus saudara. Saudara, tunduk dalam pembentukannya saudara. Saya artikan di sana penundukan adalah syarat mutlak untuk membentuk manusia yang baru. Jadi 2 Korintus 5 ayat 17, barang siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Tapi yang saya lihat, yang lama masih ikut saudara. Yang baru nggak datang saudara. Ini yang kekristenan yang sangat menjadi masalah terbesar di dalam gereja saudara. Kekuatan rohmu tidak membangkitkan keadaanmu saudara. Kekuatan kematian Kristus saudara di dalam dirimu nggak ada artinya saudara. Kuasa yang bekerja di dalam kebangkitannya itu tidak mewarnai hidupmu saudara. Sehingga kau terus dikalahkan dan terus dikalahkan saudara. Harusnya hari ini saudara mulai berkemenangan itu. Harusnya saudara. Ini waktunya saudara dibedakan antara orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan saudara. Saudara, jangan cari apa yang saudara ingini. Carilah Tuhan dan saudara akan mendapatkan keinginan Tuhan yang jauh lebih baik daripada yang saudara ingini, saudara. Prosesnya bagaimana, saudara? Proses pembentukan itu, saudara. Menurut 2 Korintus 5 ayat 17, saudara, proses pembentukan itu begini gambarnya, saudara. Saya minta Roh Kudus saudara ngajar saya, bagaimana ngajar umatmu, Allahku, aku bilang. Saya susun pelan-pelan, malam saudara Roh Kudus kasih gambaran ini. Jadi saudara, proses pembentukan itu saudara, menurut 2 Korintus 5 ayat 17, saudara harus di dalam Kristus. Bagaimana di dalam Kristus? Kemarin kita sudah belajar tuh, mengasihi Yesus. Yang kedua, bergaul dengan Allah. Bagaimana bergaul dengan Allah? Minggu lalu kita sudah belajar. Bagaimana dengan doamu? Bagaimana dengan firman Tuhan di dalam dirimu? Bagaimana engkau berproses mulai menyenangkan Allah, berkenan kepada Allah? Udah enggak? Saudara dijalani saudara. Nah saudara, itu artinya di dalam Kristus. Nah itu saudara, waktu kita di dalam Kristus itu saudara, mulai mengasihi Yesus, Roh Kudus masuk di dalam diri kita. Dan Roh Kudus itu tidak hanya sebagai kuasa tetapi pribadi yang sangat berkuasa saudara. Saya kemarin Tuhan ajarkan, waktu belum ada Roh Kudus di dalam diri kita, mata roh kita ini saudara buta, tercelik gini saudara. Mata kita ini buta, kita nggak bisa lihat. Sehingga yang jiwanya diinginin daging saudara nuntut macam-macam. Ingin itu, ingin baju baru, ingin istri cantik, ingin macam-macam. Karena banyak keinginan-keinginan itu tambah banyak dosa dibuat oleh manusia, saudara. Karena tidak ada tuntunan roh, saudara. Nah, waktu kita mengasihi Yesus, saudara, maka firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus akan minta Roh Kudus masuk di dalam diri kita. Nah, Roh Kudus inilah jaminan segala sesuatu yang diberikan padamu sebagai penebusan, supaya engkau menjadi milik Allah. Jadi saudara-saudara mulai harus ngomong, mari Allah Roh Kudus bentuk aku seperti keinginan. Kadang orang takut di masa senggang. Ini saya mau ajar saudara, masa senggang. Di dalam kehidupan ini saudara, ada yang namanya masa senggang. Ditolong belum datang, aku tetap percaya saudara, masalah ngejar saya saudara. Betul enggak? Itu seringkali terjadi dalam hidup kita saudara. Masalah ngejar saya saudara, saya tetap percaya, tapi pertolongannya belum datang saudara.
Apa kuncinya saudara? Iman. Itu yang harus saudara lakukan saudara. Firman Tuhan berkata, iman mula yang mengalahkan dunia. Waktu masalahku itu masalahku itu mengejar aku tetap percaya, pertolongan belum datang, aku tetap percaya bahwa dia pasti tolong aku, bahwa masalah ini pasti berakhir, bahwa jalannya pasti ada saudara. Coba renung baik-baik, dari ratusan masalah sejak saudara kecil sampai hari ini saudara, adakah masalah itu sampai terbawa sampai hari ini saudara? Sudah kita lalui satu persatu saudara. Nah, untuk mendapatkan Tuhan, saudara akan jauh lebih hebat saudara mengatasi masalahmu dengan cepat, dengan sesuatu yang perkasa saudara. Saudara mendapatkan pertolongan lebih daripada yang saudara pikirkan saudara. Itu yang tidak pernah dialami orang, karena orang-orang ini saudara selalu ke gereja, tidak pernah saudara mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan keinginan dagingnya. Itu yang jadi pokok permasalahan saudara. Nah saudara, ketika Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, ada bagian kita. Saya mau bertanya sekarang, Roh Kudus sudah tinggal enggak? Tanya di hati masing-masing saudara. Iya Pak, aku tahu Roh Kudus sudah tinggal. Berkali-kali aku diingetin Pak. Jangan gini, suruh ibadah, suruh doa, suruh baca firman. Sudah dilakuin enggak? Bukan dilakuin karena ditegur orang saudara. Bukan dilakuin karena kewajiban pelayanan. Tapi dilakukan karena cinta Tuhan saudara. Bukan karena takut sama orang nanti dilihat enggak saleh. Tapi karena cinta Tuhan saudara. Sudah enggak saudara? Roh Kudus ini bekerja di dalam diri kita. Waktu kita lemah dia berikan kita kekuatan saudara. Aku percaya Tuhan pasti tolong. Enggak begini, sudah stres aku ngadepi masalah ini. Lebih baik aku bunuh diri aja. Apain orang Kristen model kayak gini? Berani mati saudara, tapi enggak berani hidup saudara. Saudara harus berani hidup dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus tadi saudara. Bukan berani mati saudara. Mati selesai gitu. Yang belum selesai saudara akan habis di kekekalan dalam siksaan seumur hidupmu saudara. Enggak selesai saudara. Mari saudara izinkan dirimu untuk dimuliakan saudara. Dikembalikan ke dalam keadaan semula tinggal bersama Bapa di surga saudara. Nah saudara, bagian kita saudara harus tunduk. Ayo ngomong saudara, tunduk 3 kali. Tunduk, tunduk, tunduk. Dalam proses pembentukan ini syaratnya satu, tunduk, 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 tunduk saudara. Tunduk apa saudara? Dalam proses pembentukan pulang ini saudara. Kita beda-beda saudara, cara Allah membentuk kita beda karena cerita kita beda-beda, lahir dalam keluarga yang beda saudara. Nah dalam penundukan itu saudara sama dengan saya tulis saudara, ego kita disalibkan. Wahyu sudah, firman Tuhan berkata, hidupku bukannya wahyu lagi, tapi Yesus dalamku. Sekolah minggu saudara. Hidupku bukannya wahyu lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus di dalamnya berarti ceritanya Yesus dimulai. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Berarti wahyu mati, Yesus yang hidup. Hidupku bukannya wahyu lagi, tapi Yesus. Kalau Yesus yang hidup, kuasanya hidup, kekayaannya hidup, kebaikannya hidup, semuanya jadi hidup saudara. Nah caranya saudara, ego kita harus disalibkan. Kita harus mulai belajar saudara, yang namanya buah-buah roh. Buah-buah roh apa saudara? Coba saudara, ada 9 buah roh saudara. Yang pertama kasih. Sudah enggak mengasihi? Sudah Pak, aku sudah mulai belajar. Di keluarga kami saudara, saya menemukan teori saudara. Tadi di mobil saya bersyukur Tuhan.
Ternyata saudara, untuk bisa mengasihi itu, saudara harus bisa mengalahkan dirimu sendiri saudara. Saya di keluarga kami saudara punya moto, kita saling menyempurnakan. Enggak ada lagi cari salah. Kalau lihat mama, papa, anak-anak salah, kita hanya mau melayani, mengingatkan, bukan marah-marah, bukan benci, bukan cari alasan. Banyak anak-anak muda sekarang saudara, papaku jahat, aku mau jadi penjahat juga. Salah saudara. Saudara harus melayani. Jangan cari salah saudara. Tapi cari saudara pelayanan di dalam rumah tangga kita saudara. Adakah kasih itu? Adakah sukacita? Adakah damai sejahtera? Mulai enggak ada saudara. Adakah kesabaran? Ini paling susah saudara. Saya ini orang yang keras saudara. Lahir di tengah jalanan saudara. Saya ngelawan diri saya saudara, hari-hari ini kalau saya sedang marah sama istri saya, diem saya saudara. Diem. Saya bilang, diem. Saya paksa gitu dia saudara. Kadang istri saya lus-lus, Tuhan berkatimu. Padahal hati saya, sakit ini hati. Tapi saya bilang, Tuhan berkatimu, Tuhan menyertaimu, Tuhan mengasihimu. Karena saya mau Yesus gak tersakiti saudara. Biar aku yang disakiti, Yesus sudah disakiti. Bagianku melihat kuasa kebangkitan itu mengubah diriku, gak malah diloloskan, malah diomeli istrinya, apalagi yang paling jahat dilempar piring istrinya, ditempeleng istrinya, saudara. Tambah salah saudara. Nah saudara harus mengalami kemurahan, mengalami kebaikan saudara, mengalami kesetiaan saudara, mengalami kelemah lembutan dan penguasaan diri. Ini harus terus bertumbuh. Sempurna mungkin enggak Pak Wahyu, enggak mungkin. Tapi perjalanan itu harus dimulai saudara. Saudara harus mulai melakukannya walaupun enggak sempurna. Tapi nanti firman Tuhan berkata kalau yang sempurna datang, ketika saudara sudah jalan di dalam kesempurnaan, saudara akan menjadi bagian kesempurnaan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus saudara. Amin. Nah saudara, itu yang harus kita alami saudara hari-hari ini saudara. Apa yang disalibkan saudara? Yang pertama saudara, kesombongan kita diubah jadi kerendahan hati saudara. Terus apa lagi saudara? Ketaatan saudara. Jadi kita perlu kerendahan hati dan ketaatan. Taat apa saudara? Rendah hati yang bagaimana saudara? Gini saudara. Waktu saya hidup tanpa firman, saya berjalan apa kata nenek moyang saya. Apa kata pembelajaran guru-guru saya. Apa kata keinginan saya. Tapi waktu saya mulai dewasa untuk mengenal Allah, saya harus berjalan dengan Allah. Melalui apa saudara? Seperti yang diajarkan, doamu bagaimana hari-hari. Saya sudah berkata kepada saudara, setiap hari saudara, saya sudah 28 tahun bangun jam 3 pagi. Tadi malam saudara jam 12 malam Tuhan bangunin untuk nyiapin firman, saya nggak siap saudara. Baru landing ke gereja pelayanan, saya bilang, aku mau nyiapin firman pelayanan dulu. Katanya, aku bilang Tuhan betul gak? Ya oke pelayanan dulu. Tuhan ngomong, aku yang beresin nanti, katanya gitu. Malam saya dibangunin jam 12 malam saya mandi saudara, saya siapin terjadi saudara. Tapi kalau saya buru-buru bisa jadi gak seperti ini firmannya. Percayalah waktu untuk kebaikan itu selalu ada dan selalu cepat tepat waktunya saudara. Beda dengan kejahatan membuat hati bimbang, membuat hati takut, membuat hati cemas, bahkan kita bisa jatuh karenanya saudara. Nah ini yang harus dimulai saudara. Bagaimana dengan doamu? Bagaimana dengan firman di dalam dirimu? Bagaimana dikatakan tadi saudara, firman Tuhan tadi saudara. Di dalam Galatia 5:22-23 tentang buah roh itu saudara. Apakah saudara sudah mengalami itu? Itu hanya untuk melihat saudara. Apakah saudara ini sudah berjalan di dalam kebenaran itu?
Apakah senangnya yang jahat atau yang baik? Yang gelap atau yang terang? Senangnya saudara. Nipu atau memberi saudara? Berani berkata jujur walaupun sakit saudara? Atau bohong demi kebenaran katanya? Enggak ada saudara. Ya bohong saudara. Jangan ditambahi itu bohong kebenaran daging namanya untuk menyenangkan diri sendiri saudara. Saudara, seluruh aturan dunia ini saudara punya proses dunia. Saudara tidak boleh serupa dengan dunia, tapi saudara harus mengalami pembaharuan budi, yaitu menjadi baik, menjadi berkenan, menjadi sempurna. Baik nggak cukup, itu 5 gadis bodoh saudara. Karena itu takarannya masih kita dan orang lain. Tapi kalau berkenan itu takarannya Tuhan saudara. Mau orang lain ngatakan saudara jelek, saudara udah cacat, udah hitam, udah kuyus, udah macem-macem kata orang saudara, udah bodoh saudara, mungkin saudara. Tapi kalau Tuhan saudara nyayangi saudara, tidak ada pintu yang tertutup untuk saudara bisa kembali kepadanya saudara. Amin. Mari saudara temukan saudara jalan-jalan surga saudara. Nah saudara, pikul salib setiap hari saudara, itu bicara tentang masalah pergumulan, seneng, ndak seneng, seneng, ndak seneng, seneng, ndak seneng. Ya itulah perjalanan hidup kita. Waktu kita senang Tuhan minta kita bersyukur karena kita disertai Allah yang luar biasa. Waktu kita nggak senang, marilah saudara kita belajar bahwa itu untuk pemurnian imanmu, ngelatih otot-otot rohani untuk percaya bahwa kita toh nggak akan tinggal di sini. Kita percaya kita akan lewati dengan cara apa? Percaya kepada Tuhan. Saudara akan ngeri saudara melihat para martir saudara. Yesus mati saudara. Para rasul itu saudara dipenggal, digoreng. Saudara, ada yang dikapak kepalanya saudara, ada yang disalib terbalik. Macem-macem saudara, gak sama seperti kita diberi anugerah yang seperti sekarang ini. Sudah saling mengerti manusia saudara. Zaman dulu kita tidak dimengerti saudara. Dibenci saudara. Nah saudara, perjuangan para martir yang begitu banyak darah sudah tertumpah ini saudara, mengingini kita ini pulih untuk Tuhan saudara. Darah Yesus itu mengingini kita untuk pulang saudara. Jangan sia-siakan saudara. Mari pikul, waktu aku percaya Tuhan, semua yang sedang terjadi semuanya mendatangkan kebaikan dan tidak melebihi kekuatanku. Makanya firman Tuhan itu perlu saudara. Ketika saudara tidak punya firman Tuhan, saudara nggak bisa selesaiin masalah itu. Saya berkata 2 minggu yang lalu saudara, GSJA saudara, pakai saji saudara, sekarang sedang rame saudara. Baca firman, baik pria kaum wanita, 3 pasal. Nah kalau saudara mau berubah, hari ini saudara harus mulai baca firman. Karena disitulah cerita pulang saudara, sampai doa saudara kenal Allah. Bagaimana cerita-cerita, jangan kata orang. Banyak orang Kristen tanya sudah baca firman? Sudah sampai habis? Enggak pak, enggak pernah. Loh ya apa sih? Katanya pengen pulang saudara ke surga. Tapi cerita surga enggak ngerti, tapi cerita komik ngerti. Cerita politik ngerti saudara. Cerita uang ngerti, tapi cerita Tuhan enggak ngerti saudara. Harus saudara mulai cerita Tuhan di mana ya? Di Alkitab. Di mana? Di doa-doamu. Di mana? Di perjalananmu hari-hari, penerapan hatimu dengan kuasa Roh Kudus yang bekerja untuk mengamalkan saudara, untuk menjalani hidup ini dengan kuasa Roh Kudus di dalam dirimu. Dan lihatlah nanti perbuatan-perbuatan Allah yang menyertai para nabi, para rasul juga akan bekerja di dalam dirimu. Saya yang dulu di Mergosono sekarang sudah di mimbar sini saudara. Kalau saudara lihat kakak saya saudara tidak akan percaya itu saudara. Saya membayar mahal saudara, semuanya saudara. Dimanapun saya berada, saya bayar mahal dengan Allah saudara.
Kalau saudara mau didandani saudara, bayar mahal untuk Allah saudara. Karena kerajaan Allah itu bukan murah, bukan murahan, bukan sekedar nyanyi. Tetapi bagaimana mengisapi semua pujian di dalam dirimu dan melakukannya saudara. Kekristenan ini bukan sandiwara saudara. Tetapi perjalanan hidup yang nyata saudara. Satu hari saudara saya cerita dengan Pak Gembala di Pakai Saji. Waktu dia mulai mengalami masa-masa yang sulit, saya ngomong, diam Pak Gembala. Tuhan akan membela Pak Gembala, saya bilang. Jangan membalas, saya bilang. Karena ini perjalanan Pak Gembala harus mulai untuk melihat Tuhan. Karena kalau Pak Gembala membalas, Pak Gembala tidak akan pernah lihat Tuhan. Saya bilang gitu. Diam dia saudara. Dan hari-hari ini bagaimana dia pulihkan. Dia bilang, ternyata nyata ya kuasa yang bekerja di dalam kehidupan kekristenan bersama Kristus itu nyata saudara. Firman Tuhan berkata justru dalam kelemahan kuasa itu menjadi sempurna saudara. Nah saudara, ketika saudara mengalami itu, itulah yang dikatakan manusia baru yang penuh kemuliaan Tuhan. Jadi mulai rendah hati, mulai taat saudara, dibentuk saudara, mulai suka baca firman, buah-buah roh tumbuh, itulah manusia dan itu harus dijalani dari hari ke hari menuju kepada Allah nanti saudara. Kita berjumpa dengan Allah, itu kita lakukan hari-hari dalam pekerjaan, dalam situasi hidup kita saudara. Nah landasan firman Tuhan saudara, rendah hati itu saudara, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan saudara yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Kalau saudara mulai merendahkan diri hari ini, manusia yang ego ini loh saudara, yang katanya pinter, katanya kaya, sok hebat dari saudara-saudaranya, sok pinter dari saudara-saudaranya, sok yang lain saudara, ini ditaruh di bawah tangan Tuhan yang kuat, Tuhan akan ubahkan saudara. Kalau enggak saudara, saudara akan menjadi saudara sendiri dan hidup di bawah kutuk kejadian saudara. Saudara ingat saudara, kutuk kejadian saudara. Waktu saudara Adam berbuat dosa, yang dikutuk apa saudara? Tanahnya. Tapi waktu Kain berbuat dosa membunuh adiknya Habil, yang dikutuk siapa? Kain saudara, bukan lagi tanahnya. Dan kutuk itu ada di dalam kita kalau kita tidak di dalam Kristus. Maka itu akan rontok sama kita saudara. Saudara belajari Alkitab nanti saudara. Waktu Adam berbuat dosa, yang dikutuk tanahnya, kerja susah, ngandung sakit, kembali menjadi tanah katanya. Tapi waktu Kain berbuat dosa berikutnya dengan membunuh adiknya, Tuhan ngomong, terkutuklah Kain katanya gitu saudara. Mari saudara, jangan hidup di sana karena kita akan mengalami penurunan yang luar biasa. Jangan sampai jadi orang Kristen, akhirnya saudara tidak menyadari sudah hancur berantakan saudara. Padahal Allah sudah mati saudara. Yang membantu saudara sudah mati di kayu salib dan kita sudah baru rayakan Paskah tadi. Saya sebenarnya rindu saudara berkhotbah tentang Paskah saudara kepada saudara. Paskah yang sejati itu apa? Walaupun banyak khotbah Paskah. Saya berdoa kalau Tuhan izinkan bulan depan nanti saudara. Saya ingin mengantar saudara Paskah yang sebenarnya itu saudara. Nah saudara, firman Tuhan berkata di Amsal 18 ayat 12, tinggi hati itu mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Kalau saudara mulai pulih dan bangkit lagi saudara, orang sombong itu gini saudara, hancur, jalannya gitu saudara, orang sombong hancur, lebur, itu saudara. Tapi orang benar saudara, itu orang yang rendah hati, jalannya dihormati saudara. Sudah diceritakan tulisannya, tidak bisa diubah saudara. Nah saudara, rendah hati itu saudara bicara tentang bagaimana mengalahkan diri sendiri untuk kebenaran saudara. Mengakui Tuhan di dalam diri kita, bahwa kita ini ada bukan karena kita, tetapi kita ada karena Tuhan saudara. Eksistensi kita, keberadaan kita ini lagi saudara, bukan kita, tetapi Tuhan di dalam kita saudara. Hargai itu saudara. Sehingga kalau aku kaya,
semua karena Tuhan yang membuat aku kaya. Kalau aku hebat, semua karena Tuhan yang membuat aku hebat. Kalau aku dipuji, semua hormat pujian hanya bagi Tuhan. Saya selalu, saudara, kalau ada orang muji gitu, saudara datang, Pak Wahyu diberkati loh, biarlah segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kami tidak mau itu, saudara. Firman Tuhan berkata, saudara, kami ini hanya menikmati bagian kemenangan, cerita keharuman tentang Kristus harus terus berjalan. Jadi ceritanya gini, saudara, kok Pak Wahyu menang ya? Yaitu semua karena Kristus. Ditanya lagi, kok Wahyu bisa berubah ya? Yaitu karena Kristus. Keharuman Kristus harus diceritakan di mana, Mak? Enggak boleh diceritakan, iya aku hebat, kamu enggak bisa kayak aku. Lupa dia, saudara. Itu namanya sombong, saudara. Kalau sudah mulai mengakui dirinya sendiri, itu namanya sombong, saudara. Tapi kalau enggak, itu semua karena Tuhan. Maka dikatakan kita tidak sombong, kita rendah hati. Nah, saudara, kita akan belajar tentang ketaatan, saudara. Prinsip utama ketaatan itu, saudara, adalah dengar, simpan, renungkan, dan lakukan, saudara. Filipi berkata, Filipi 2, 8, 10, dan dalam keadaan sebagai manusia, maksudnya Tuhan Yesus, saudara, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus, katanya, bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi gini, saudara, hukum ketaatan itu, saudara, hukum ketaatan itu firman Tuhan berkata, saudara, waktu pemimpin-pemimpin saudara berkata, waktu firman Tuhan berkata, waktu khotbah sedang berkata, waktu doa saudara mendengar perkataan dari Tuhan, itu adalah perintah, saudara, laksanakan, saudara. Nah, waktu saudara melaksanakan kebaikan demi kebaikan, kebenaran demi kebenaran ini, saudara, maka firman Tuhan, saudara akan ditinggikan, saudara. Nah, waktu saudara ditinggikan, itulah saudara bicara tentang dibuatnya saudara lebih ganteng. Gini, saudara, orang yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus itu, saudara, beda cara hidupnya, saudara. Saya dulu nggak percaya, saudara, tentang kuasa itu. Tetapi waktu saya menjalaninya, sungguh luar biasa, saudara. Saya di mobil, istri saya nyetel tadi lagu, saudara, sebuah lagu, saudara. Lagunya itu sederhana ya, lagu pernah dinyanyikan di sini, saudara. Lagunya ceritanya melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku, katanya gitu. Lagu itu melayani, mengasihi, nyanyi itu, saudara, lagu itu diputar sama istri saya, nangis saya, saudara. Oh ya enak ya, gak abot sebenarnya. Disuruh ngakui aku ini ciptaan, dia pencipta saya. Cuma itu tok loh ya, gak susah loh. Cuma ngakuin dialah pencipta saya dan aku ini ciptaannya, kok ya susah. Manusia pengennya dia yang tak atur, aku yang atur, saudara. Itu yang jadi masalah itu, saudara. Tuhan diatur, saudara, itu yang jadi masalah, saudara. Saudara yang harus diatur, saudara. Nah, saudara, ketika saudara mengalami ini, kerendahan hati dan ketaatan ini, saudara, ada Tuhan di dalam dirimu, itu bicara kerendahan hati. Ada yang mengontrol hidupmu, itu bicara kerendahan hati, saudara. Dan ada ketaatan di dalam dirimu melakukan dengan apa yang dikatakan penciptamu tadi, saudara, itu bicara ketaatan. Maka engkau akan dimuliakan, saudara. Engkau akan diangkat, saudara. Engkau akan dibentuk untuk bisa menjadi lebih baik, saudara. Hasil pembentukan itu, saudara, hasil pembentukan itu begini, saudara. Hasil pembentukan itu begini, saudara. Jadi manusia baru penuh kemuliaan Tuhan itu yang lama berlalu. Jadi kalau masih suka dendam, berarti manusia baru enggak, saudara? Enggak, saudara. Tapi kalau sudah mulai di hati ini enggak enak hati, aku mengampunimu demi Tuhan. Itu manusia hati ini enggak enak, saudara, tetapi dia tetap mau mengampuni, saudara. Itu artinya dia manusia yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang, saudara.
Mulai saudara, hari-hari ini saudara harus mengalami yang lama berlalu baru sudah datang saudara. Kalau saudara suka yang jahat-jahat saudara di masa lalu saudara, hari ini lawan dirimu sendiri. Raksasa terbesar itu bukan lawanmu, bukan orang lain saudara, tetapi dirimu sendiri. Kalau mau mengalahkan musuh-musuhmu saudara, kalahkan dirimu. Berlakulah jujur, berlakulah benar. Nanti lawan-lawanmu akan tertunduk sendiri itu saudara. Karena di dalam kuasa kebenaran itu ada kuasa kebaikan, kuasa kebangkitan, kuasa kemenangan, saudara. Di dalam semua kuasa kebangkitan ini, saudara, ada yang saudara butuhkan untuk mulai menyempurnakan saudara. Hari-hari ini, saudara. Itulah yang disebut itu tadi, saudara. Yang lama berlalu, yang baru datang, itu disebut manusia yang berkenan kepada Allah. Sempurna mungkin enggak? Saya sekali lagi tanya, enggak mungkin. Tapi saudara harus berjalan saudara. Saudara mulai terapkan dari rumah. Sekeliling saudara orang-orang yang dipercaya. Banyak orang loh saudara di sekeliling kita ini yang menolong kita saudara. Yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita enggak malah kasihi, malah benci saudara. Saya itu saudara sampai bingung saudara. Saya pindah ke sana ada beberapa orang hutang. Saya pindah ke sini ada beberapa orang hutang. Kita kasih sekali, mulai tidak komit saudara. Akhirnya saya bilang, Bu kita tidak kasih lagi, kita kasih buat ibu, tapi kita minta ibu kita doakan. Harusnya saya cari marah itu saudara. Saya harusnya cari marah itu. Saya tidak mau kehilangan itu saudara. Karena dalam kekristenan itu sebenarnya harta tidak ada yang hilang saudara. Kalau kebaikan itu tetap di dalam dirimu, surga itu di dalam dirimu, tidak ada yang nanti dia ada aja caranya untuk menolong kita jauh lebih baik saudara. Jagalah damai sejahtera itu tidak hilang. Sini Bu, istri saya kemarin saya bilang, kasih aja Ma, tolong dia, kasihan Ma. Kasih, utang udah berapa kali, hampir 3-4 kali gak dibayar saudara. Terakhir kita minta, tak doakan, tak kasih, bayangin saudara. Habis itu sudah selesai, kita tidak pinjami lagi. Saudara. Betul tidak saudara? Tapi orangnya jadi bertobat saudara. Akhirnya orang ini sudah mulai setia saudara hari-hari ini saudara. Jangan saudara sama seperti orang yang diceritakan di firman tuh. Kita punya hutang sama raja di atas segala raja itu tentang kebaikan, tentang kematian Yesus. Saudara kita tekan habis-habisan itu kan ceritanya gitu saudara. Kita hutang nyawa saudara, ini hutang kecil saudara. Marah yang di atas saudara. Padahal semua juga kita akan tinggalkan saudara. Mulai belajar tentang manusia yang baru dalam tuntunan yang benar saudara. Ketika saudara mulai menjalani ini saudara dari hari ke hari, mengerti menjalani pikul salibmu dengan benar saudara, saudara akan ringan menghadapi hidup karena imanmu akan bertumbuh, imanmu itulah jawaban di dalam dirimu. Kekristenan akan bangkit ketika imannya bangkit saudara. Sebab imannya di dalam Kristus yang menjadi jawaban, yang bisa bersuara iman itu saudara. Iman itu cantolan telinga kita untuk mendengar Tuhan, saudara. Sekali lagi, saudara. Iman itu cantolan telinga kita untuk mendengar suara Tuhan. Iman yang pasti itu, saudara, akan membebaskanmu, saudara. Nah, saudara, kepada siapa, saudara? Kita harus tunduk, saudara. Mulai diproses saudara. Yang pertama saudara, 2 Tawari berkata 20-20 itu saudara. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yehosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Saudara, pemimpin-pemimpin itu saudara ada di sekeliling kita saudara. Yang pertama pemimpin tertinggi bagi orang yang percaya yang mau diproses menuju kemuliaan, didandani lebih baik, didandani terhormat kaya, diberkati takut Tuhan saudara. Itu adalah yang pertama kita harus takut Tuhan saudara. Takut Tuhan itu bicara saudara tentang saudara mulai hari-hari ini kita harus mulai mengenal jalan-jalannya. Orang yang seperti ini kata firman akan tetap teguh. Kalau saudara nggak mau goyang kakinya, nggak mau stres hidupmu dan selalu ada jalan, ingatlah Tuhan saudara. Jangan cari yang lain.
Yang kedua, saudara, ingatlah pemimpin, saudara. Siapa pemimpin? Di dalam rumah ya orang tua. Anak-anak ingat orang tua, ya saudara. Di dalam gereja ya Bu Gembala dan Pak Gembala. Ingat pemimpin-pemimpinmu, saudara. Di dalam pemerintahan ini ya pemerintahan kita, saudara. Ada Pak Lurah, Pak RT, Pak Camat, macam-macam, saudara. Nah, saudara, kalau kita mulai tunduk kepada mereka, tidak ada mereka mengajarkan yang jahat, saudara. Kita ngikuti, saudara, walaupun mungkin kita nggak senang dengan orangnya, saudara. Tapi Tuhan suruh ngomong karena dia pemimpin kita, saudara. Tunduklah, saudara, supaya engkau dibuatnya teguh dan berhasil. Banyak orang teguh, percaya Yesusnya mati-matian nggak berhasil. Karena apa? Dengan sesamanya dia nggak bisa tunduk, saudara, nggak bisa tunduk sama pemimpinnya, saudara. Sehingga jalan-jalannya jadi buntu, saudara. Ini firman Tuhan yang ngomong, saudara. Tuhan Yesus adalah teladan penundukan. Penundukannya sampai mati di kayu salib, saudara. Tuhan Yesus itu Tuhan yang menjadi manusia, jadilah namanya Yesus, saudara. Mati, saudara, tunduk, saudara, dia jalan sampai di kayu salib. Tidak hanya di kayu salib, saudara, dalam tekanan-tekanan yang hebat, dipermalukan segala macam, saudara, dia jalani untuk menebus kita, manusia, saudara, yang berdosa ini, saudara. Bukan manusia yang suka berbuat baik, tapi manusia yang berdosa, saudara. Dan marilah kita, saudara, bangkit sama-sama, saudara, termasuk saya ini, saudara. Mari kita pulih sama-sama, saudara. Nah, saudara, ini yang terakhir, saudara. Seperti apa penundukan kita itu? Seperti tanah, saudara, di tangan tukang peri, seperti bejana di tangan tukang periuk. Firman Tuhan berkata di dalam Yeremia 18, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah, lihat, di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain, menurut apa yang baik pada pemandangannya, saudara. Saya rindu, saudara, hari ini, saudara, ini terakhir, saudara. Setelah itu saya akan berdoa buat saudara. Mari izinkan dirimu seperti tanah. Bukankah dari awal Tuhan sudah ngomong, dari debu akan kembali menjadi biarlah debu ini tidak habis binasa di neraka, saudara. Tapi debu ini kembali kepada kemuliaan Izinkan Allah hari ini membentukmu. Siapapun dirimu hari ini, saudara. Saya tidak tahu seberapa hancur dirimu hari ini. Seberapa rusak pribadimu hari ini. Tapi izinkan Allah hari ini, saudara, membentukmu lagi. Kalau engkau nurut, saudara, kalau engkau hancur hari ini, saudara, katanya, saudara, dia akan membentuk engkau menjadi baru dan lebih baik. Mungkin ceritanya nggak gini lagi, saudara. Wahyu ceritanya tidak di gang 1 lagi, saudara. Cerita Wahyu sudah yang lain, tapi yang baru dan lebih baik. Saya berdoa buat jemaat GSCA Shalom hari ini. Setiap kita akan mengalami hari ini pembentukan surgawi dalam penundukan. Mulai, saudara, hormati pemimpin-pemimpinmu, Tuhan dan para pemimpin-pemimpinmu, saudara. Supaya engkau mengalami teguh dan berhasil. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita akan pujikan bersama-sama, saudara, bagaikan bejana siap dibentuk, saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan Allah dalam rumah
lembut saja memuji Tuhan. Saya berdoa buat jemaat Tuhan yang hari-hari ini kau sedang mengalami pergumulan yang hebat. Percayalah, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dan itu tidak melebihi kekuatanmu. Sebab Roh Kudus itu tinggal di dalam dirimu menjadi jaminan. Siapapun dirimu hari ini, izinkan Allah membentukmu menjadi baru dan lebih baik. Baru dan lebih baik. Baru dan lebih baik. Mari angkat tanganmu di tempat saja, saudara. Tangan kirimu taruh di dada, saudara. Saya akan berdoa khusus buat saudara hari ini. Bapa, kami minta kuasa kebangkitan Kristus menjamah umatmu yang sedang mengalami pergumulan. Jadikan iman mereka dimurnikan hari-hari ini untuk melihat kemuliaan surga itu, Tuhan. Hidupkan umatmu, Tuhan. Jamah umatmu pagi. Dan biarlah mereka mengalami kuasa kebangkitan Kristus itu. Dan biarlah hari-hari mereka mendengar jawaban-Mu, Tuhan. Sehingga hati mereka menjadi tenang karena perbuatan-Mu, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat saudara-saudara kami yang hari-hari ini, saudara, sedang mengalami, saudara, kemunduran, mengalami luka batin. Hamba-Mu berdoa Tuhan, Kau memberikan kekuatan, memberikan perlindungan Tuhan, memberikan kesembuhan. Lawan dirimu sendiri, saudara. Biarlah kuasa Kristus itu bekerja. Waktu Kau menyerahkan hatimu untuk kebenaran, maka kuasa itu akan bekerja. Jamah Tuhan, jamah umat-Mu. Hamba-Mu meletakkan dasar kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Agar umat-Mu pulih kembali ya Tuhan. Umat-Mu mengalami Tuhan hari ini. Mereka pulang beda Tuhan. Mereka akan dimuliakan dan memuliakan nama Tuhan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ku mau seperti-Mu Yesus. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Pada pagi hari ini Tuhan, kami semua telah diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Bila kami masing-masing mau belajar untuk tunduk dalam pembentukan Tuhan, agar supaya kami menjadi manusia yang baru, ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru mulai bangkit, mulai datang. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam setiap hidup kami, bertahta di dalam hati kami, menguasai hati dan pikiran kami, perasaan kami, agar supaya hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan, supaya hidup kami semakin diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman Allah yang telah memberkati kami semua. Dan bila melalui kebenaran firman Tuhan ini, juga semakin hari kami semakin bertumbuh iman kami, semakin dewasa di dalam Tuhan, dalam menyikapi segala persoalan-persoalan yang bisa terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur sekali lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silahkan duduk kembali Bapak sekalian. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Wahyu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan telah menjadi berkat bagi kita semua. Saya akan memberikan satu pengumuman bagi kita semua, bahwa sebentar lagi ada, sebentar mohon maaf Bapak sekalian, pada hari ini kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Bagi yang petugas kami mohon untuk maju ke depan. Kita akan memberikan untuk persembahan untuk kas gereja, lalu kemudian untuk memberikan persembahan persepuluhan, lalu kemudian untuk memberikan persembahan untuk pembangunan. Pada hari ini persembahan pembangunan kotak sudah disediakan di depan. Bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang memberikan persembahan untuk pembangunan bisa maju ke depan. Untuk
persembahan pembangunan diadakan setiap minggu kedua. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Ibu Ati, kami berdoa, mohon berdoa untuk persembahan. Kita pujikan, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Besarkan nama Tuhan, amin, haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, amin. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya, jiwaku ditebus oleh-Nya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara sekalian yang hari ini telah memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan, hari ini saya akan memberikan pengumuman bahwa sebentar lagi ada ibadah kedua yang akan dimulai jam 9 pagi. Lalu kemudian pada hari Selasa tanggal 13 April 2020 ada pembinaan ASER yang dimulai jam 6 sore. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terlibat di dalam pelayanan ASER, mohon untuk kehadirannya tepat waktu jam 6 sore, tempat di gereja. Puji Tuhan. Lalu kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021, yang pertama ada ibadah doa puasa yang akan dimulai jam 10 pagi. Lalu kemudian yang kedua, panitia hari-hari besar Gereja Salom akan membagikan takjil kepada siapa saja, ya. Dimulai jam 4 sore, tempat di depan gereja dekat jalan raya. Jadi siapapun yang nanti yang lewat jalan raya akan mendapatkan takjil yang akan dibagikan dari panitia hari-hari besar Gereja Salom. Kemudian bagi Bapak Ibu, saudari yang mau menyumbang takjil dipersilahkan, ya. Mungkin bisa es campur, bisa es buah, atau makanan atau nasi bungkus. Lalu kemudian dikumpulkan sebelum acara dimulai. Jadi sebelum jam 4 sore dimulai untuk segera dikumpulkan. Puji Tuhan. Lalu kemudian minggunya ada ibadah umum. Ibadah pertama dimulai jam 7 pagi, ibadah kedua dimulai jam 9 pagi. Kemudian untuk anak-anak sekolah minggu depan sudah diperbolehkan untuk mengikuti ibadah offline. Puji Tuhan. Lalu kemudian bagi Bapak Ibu yang lansia,
yang umurnya 60 tahun ke atas dimohon untuk bisa mengikuti vaksin. Syaratnya menyerahkan fotokopi KTP 1 lembar atau barangkali KTP-nya dipoto kemudian dikirim ke Ibu Ati. Untuk tempat vaksin di Surabaya, untuk transportasi dan lain-lain akan ditanggung oleh BMGK kecuali makan. Jadi makan untuk makanan bisa membawa sendiri. Untuk keberangkatannya masih menunggu informasi. Nanti Ibu Ati yang akan menyampaikan. Puji Tuhan. Lalu kemudian minggu depan, hari Minggu tanggal 25 April 2021 panitia pembangunan akan mengadakan basar. Basarnya itu RW. Jadi satu porsi atau satu bungkus Rp25.000. Pembelian tetap melalui kupon. Jadi hari ini panitia pembangunan sudah menyediakan kupon dan bisa pesan sekarang beli untuk kuponnya Rp25.000 untuk tanggal 25 April mendatang. Puji Tuhan. Terima kasih. Demikian pengumuman yang sudah kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama untuk mengakhiri ibadah kita. Yang sudah memimpin kami dalam acara ini dari awal pertengahan hingga sampai akhirnya. Kami semua diberkati melalui pujian, kami diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dengan luar biasa. Dan saat kami pulang, kami tidak akan sia-sia sebab kami akan menerima berkat dari firman Tuhan yang luar biasa. Dan kami ingin belajar tunduk kepada firman Allah. Roh Kudus akan terus menguasai hati kami Tuhan, agar kami boleh hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar sidang jemaat makan pulang menuju rumah kami masing-masing. Engkau sertai perjalanan tutup dan bungkus dengan kuasa darah-Mu, sampai kami bertemu dengan keluarga kami dengan penuh sukacita. Makasih Bapa,
Oleh karena itu mari kita bersama-sama akhiri ibadah ini dengan doa sebagaimana Tuhan mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari mengangkat kedua tangan kita sebagai tanda untuk menerima berkat dari Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa kita, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan daripada Roh Kudus memberkati mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kali kedua. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Bagi yang percaya katakan amin. Kami memuji kebesaran-Mu, Kami ucapkan selamat pulang, damai sejahtera menyertai dan memberkati kita semua. Amin.